Pengorbanan paling sadis di akhir peradaban Maya. Untuk memberi penghormatan kepada piramida yang baru dibangun dan Dewa Matahari, mereka memberi cat hijau pada para budak, kemudian tekan budak ke altar. Selanjutnya, para biksu akan melakukan adegan kejam yang membuat jutaan orang di bawah tribun sangat heboh. Kemudian dia memenggal kepalanya dan berguling dari altar. Para budak di sebelah mereka gemetar ketakutan. Di samping pengorbanan berikutnya adalah pria bernama Jaguar. Saat dia berbaring di altar menunggu untuk mati, gerhana matahari total muncul di langit. Orang yang percaya pada Dewa Matahari sangat ketakutan. Setelah melihat ini, pendeta segera berkerumun, mengatakan bahwa Dewa Matahari sangat senang dengan pengorbanan hari ini, tidak lagi marah, akan menurunkan hujan dan menghilangkan wabah. Setelah mengatakan itu, sinar matahari berangsur-angsur muncul. Massa bersorak gembira, berpikir bahwa pengorbanan itu berhasil menyentuh hati para dewa. Ini juga menyebabkan Jaguar selamat dari kematian. Tapi dia tidak tahu bahwa perburuan biadab baru saja dimulai. Di lapangan tembak mereka memberitahu para budak, selama Anda bisa melewati ladang jagung itu, Anda bisa hidup. Tapi tidak ada yang sesederhana itu. Prajurit Maya menggunakannya sebagai peralatan pelatihan. Jangan berhenti melempar batu, panahan dan senjata lainnya. Pria itu tertimpa batu besar. Orang menggunakan busur dan anak panah melalui lubang. Kemudian giliran Jaguar yang memiliki gerakan bagus. Dia dengan cerdik menerapkan taktik melarikan diri yang membuatnya menghindari serangan awal. Selanjutnya, durasi setiap serangan berbeda. Ini membingungkan para prajurit Maya untuk sementara waktu. Melihat Jaguar akan lari ke ladang jagung, pemimpin serangan mendadak menembakkan panah ke pinggang Jaguar. Prajurit Maya di samping ingin menambahkan beberapa serangan lagi, tetapi Jaguar mengambilnya. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan anak panah dan menusuk leher prajurit itu. Serangan balik sukses mengenai putra pemimpin. Pemimpin untuk sementara tidak bereaksi. Baru setelah putranya jatuh, dia menyadari bahwa putranya telah terbunuh. Dia mulai berlari seperti orang gila. Dia ingin membalaskan dendam anaknya. Orang ini harus mati. Berdiri, cabut panah di tubuh dan lari ke ladang jagung di belakang. Pengejaran panjang dimulai. Di depannya ada hutan purba yang membuatnya memiliki harapan untuk bertahan hidup. Tutupi lukanya. Berani kabur. Dia harus hidup. Karena istrinya masih hamil dan anaknya masih menunggu untuk datang menyelamatkannya. Ternyata 3 hari yang lalu suku Jaguar diserang oleh suku yang lebih kuat. Mereka tidak berhenti membakar, membunuh orang, menjarah dan menangkap wanita. Jika mereka menangkap seorang pria, akan dibawa sebagai pengorbanan. Dia memanfaatkan kekacauan itu untuk menyembunyikan istri dan anak-anaknya di sebuah lubang. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan menyelamatkan mereka. Ini adalah metode menjahit yang paling primitif. Wanita itu mengambil semut dari tanah dan menggigitkan kepalanya ke dalam luka. Semut akan menggigit lukanya. Lalu tubuhnya dipotong, sisanya akan menjadi seperti penjahit luka. Ibu dan putrinya yang malang ini bersembunyi di sebuah gua. Tunggu ayah anak itu datang untuk menyelamatkan. Mereka tidak tahu bahwa ayah anak tersebut sedang berlari untuk menghindari para pengejar. Memegang tubuhnya yang terluka, dia bersembunyi di semak-semak. Lukanya mengeluarkan darah terus-menerus. Dia meringis kesakitan tetapi tidak berani bersuara karena para prajurit berjalan satu persatu di bawah. Tapi darah merembes dari lukanya, menetes di punggung salah satunya. Dari satu gelombang ke gelombang lainnya, dia mendongak dan melihat anak kucing menatapnya, dan di belakangnya ada seekor kucing besar yang sangat ganas. Pada saat ini, para prajurit menemukan bahwa mangsanya telah menghilang. Tanpa diduga mereka menemukan noda darah di punggung mereka, menebak bahwa mereka pasti bersembunyi di pepohonan. Di saat yang sama, Jaguar dikejar oleh seekor kucing hitam besar. Seorang prajurit menemukan jejak kakinya sehingga dia bersiap untuk mengambil jalan pintas untuk memblokir jalan. Tapi dia tidak menyangka bahwa di belakangnya ada seekor macan kumbang hitam. Dia menjadi kambing hitam bagi macan tutul. Tunggu sampai rekan satu timnya mengalahkan panter hitam sampai mati. Dia digigit menjadi daging cincang. Di sisi lain Jaguar menggigit kulit kayunya, lalu kunyah dan balut lukanya. Di malam hari Jaguar bersandar di batang pohon. Musuh mengejarnya dan dia hanya bisa terus melarikan diri. Jadi dia berlari siang dan malam. Para prajurit masih tidak bisa menangkapnya. Pada saat ini, seorang prajurit menemukan di sebuah pohon di mana ada jejak. Tiba-tiba seekor ular berbisa mematuk lehernya. Tetapi prajurit lainnya menasihatinya untuk menghentikan pengobatan. Jadi tinggalkan dia dan terus mengejar. Sekarang para prajurit semakin dekat dan dekat ke Jaguar. Tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jaguar tiba-tiba berhenti karena jalan di depan buntu. Melihat air terjun setinggi puluhan meter di depannya, dan melihat bahwa para prajurit telah mengejar. Tidak ada cara untuk melarikan diri, hanya bisa bertaruh satu kali menghadapi air terjun yang sangat ganas.
Para prajurit laut menjadi takut ketika mereka berpikir mereka pasti akan mati dia secara ajaib selamat. Setelah itu Jaguar muncul ke para prajurit. Jaguar berteriak, "Aku tidak takut pada salah satu dari kalian. Jika kau punya nyali, lompat dan ikut aku. Aku akan melayanimu dan mengubahmu menjadi pupuk tanah." Dengan mata marah pemimpin, karena anak pemimpin suku Maya dibunuh oleh seorang budak kecil. Untuk terus mengejar orang-orang di samping menyarankan untuk mengambil jalan memutar. Pemimpin memberinya pisau untuk tutup mulut. Ia tidak mengizinkan kepengecutan. Jadi prajurit harus bergiliran melompat ke bawah. Lalu para prajurit melompat ke bawah. Jaguar lari ke hutan dan dia melompat ke rawa. Di sisi lain para prajurit ada di darat. Sayangnya terjebak di rawa. Dia mencoba berpegangan pada dahan. Tetapi dahan itu tidak dapat menahan bebannya. Cabang itu dengan cepat ditarik ke bawah. Lambat laun dia tenggelam. Dengan cepat, dia menolak untuk menyerah. Tangannya masih berusaha memanjat kemauan kuat yang mendorongnya untuk berjuang. Dia akhirnya bisa membuka mulutnya untuk bernapas. Tapi ini belum waktunya untuk bersantai. Prajurit Maya masih mengejar. Jaguar berlari lagi dan tiba-tiba berhenti. Melarikan diri tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Dia meluncurkan serangan balik yang dilindungi oleh lumpur tebal di tubuhnya. Dia mengambil sarang lebah pembunuh dan melemparkannya ke arah musuh. Segera lebah pembunuh terbang keluar, terus-menerus menggigit para pejuang yang mengejar. Selanjutnya dalam proses dia melarikan diri, menemukan katak beracun lagi. Katak ini cukup beracun untuk melumpuhkan monster. Dia memutuskan untuk menggunakan keunggulan geografisnya untuk melawannya. Cabut duri dari pohon dan masukkan ke dalam tubuh katak beracun. Jadi duri berisi racun bisa menjadi senjata yang mematikan. Dia diam-diam bersembunyi di semak-semak. Saat suara para prajurit semakin dekat, gunakan gulungan daun untuk membidik salah satu dari mereka dengan benar. Berhasil menembak satu. Lalu prajurit lain muncul dan melihat wajah ini. Dia ingat ayahnya dibunuh beberapa hari yang lalu. Peristiwa masa lalu datang ke pikiran. Kali ini dia tidak bersembunyi lagi. Membawa semangat juang ketika hujan dia memikirkan istri di gua. Jaguar berlari cepat. Hujan deras dan akan membanjiri tempat itu. Lebih buruk lagi dia akan segera melahirkan. Air naik ke lehernya dia hanya bisa berdiri di bawah air. Dengan susah payah menggendong putranya. Ada batu di sebelah kakinya. Berdiri begitu, dia bisa bertahan sebentar lalu dia menggendong putranya di bahunya. Menggenggam pilar batu dengan kedua tangan. Menyesuaikan napasnya, lalu menggunakan kekuatan. Di bawah istri yang melahirkan di air. Jaguar sisi ini ditembak oleh prajurit Maya yang mengejar sebuah panah mengenainya. Jaguar tidak punya waktu untuk menghindarinya panah. Dia jatuh ke tanah pemimpin mengeluarkan pisau siap untuk menghabisinya. Jaguar bangkit lagi sekarang harus mengakhiri pelarian ini. Dia memanfaatkan jebakan yang dia rancang untuk berhasil membunuh pemimpinnya. Namun dua prajurit Maya terakhir masih menolak untuk melepaskannya. Tidak ada jalan di depan. Lelah berlari kembali ke pantai. Namun semua yang muncul di depan membuat mereka bertiga berhenti bersama. Itu adalah kapal besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Beberapa perahu kecil diturunkan dari kapal besar. Ini adalah penjajah barat yang lebih buruk daripada prajurit Maya. Mereka perlahan-lahan mendekati pantai. Sementara dua lainnya masih bingung. Jaguar berlari ke dalam hutan yang dalam. Tunggu sampai dia lari ke sandong. Istrinya kesulitan memeluk bayi yang baru lahir. Keluarga ini akhirnya bersatu kembali di tengah hujan. Bersama istrinya memandangi perahu-perahu di kejauhan. Tidak tahu apa artinya, tetapi mereka memutuskan untuk masuk lebih dalam ke hutan. Membangun kembali rumah milik mereka. Peradaban yang lebih tinggi muncul. Itu juga berarti runtuhnya peradaban yang terdahulu. Anda mungkin tidak dapat mengendalikan nasib Anda sendiri. Tapi setidaknya Anda memiliki keberanian dan kekuatan untuk melawan. Sekian video kali ini. Sampai jumpa.